Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak bosan kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah, karena pada hari ini kita masih dipertemukan Allah dengan yang namanya bulan Ramadan. Di antara 12 Ramadan, kata baginda Nabi, bulan Ramadan adalah merupakan sayyidus syuhur, penghulu para bulan. Bapak-bapak, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-6. Tentu kita harus bermuhasabah diri. Apa kira-kira yang sudah kita capai dari target yang sudah kita rencanakan sebulan bahkan 2 bulan yang lalu, yang sudah kita targetkan? Oh, di bulan Ramadan nanti saya akan mencapai puasa sekian, sholat sunnah sekian, kemudian sedekah sekian. Jadi semua harus kita rencanakan, karena di dalam kehidupan kita ini harus memiliki perencanaan, harus ada target yang harus kita capai. Target kita di muka bumi ini adalah menjadi hamba yang mampu mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, adapun tema kultum saya dalam kesempatan ini adalah saya ingin mengambil sebuah kisah yang sangat menarik, yang membuat kita lebih memotivasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkah saudara-saudari kisah yang bernama Sya'ban radhiyallahu an? Sya'ban ini adalah merupakan sahabat Nabi, di mana ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, lalu betapa banyak para sahabat yang ingin dan berharap agar baginda Nabi tinggal di rumah di antara sahabat. Lalu baginda Nabi lebih memilih kepada seorang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Lalu para sahabat pun berbondong-bondong ingin membeli tanah di sekitaran rumah Sahal dan Suhail. Agar apa? Agar dekat dengan baginda Nabi. Dengan berjalannya waktu, baginda Nabi pun membangun masjid yang namanya Masjid Nabawi. Lalu para sahabat pun membeli tanah, membangun rumah di sekitaran Masjid Nabawi. Tapi Sya'ban radhiyallahu an malah sebaliknya, ia lebih memilih jauh dari baginda Nabi dan jauh dari Masjid Nabawi. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, lanjutlah kisah Sya'ban radhiyallahu an ini. Kalau kita lihat dalam kisah Sya'ban, jarak antara Masjid Nabawi dengan rumahnya itu memerlukan perjalanan 3 jam perjalanan. Tetapi di dalam kisah Sya'ban, ia selalu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Bahkan ketika melaksanakan sholat subuh, sahabat yang paling awal sampai ke masjid ketika melaksanakan sholat subuh itu adalah yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Dan kebiasaan Sya'ban itu selalu duduk di saf yang paling kanan di Masjid Nabawi. Lalu dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Lalu di satu ketika baginda Nabi melaksanakan sholat subuh dengan para jamaah. Karena ada keistimewaan kepada Sya'ban radhiyallahu an, karena dia adalah merupakan sahabat yang selalu paling awal sampai ke masjid. Begitu baginda Nabi melihat ke saf yang paling kanan, ternyata Sya'ban radhiyallahu an ini
tidak berada dalam posisi di mana biasanya ia duduk di saf yang paling kiri. Lalu saudara-saudara, dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Pelaksanaan salat subuh berjamaah pun ditunda oleh baginda Nabi karena ia sudah menempatkan keistimewaan kepada Sya'ban radhiyallahu an. Lalu baginda Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian di mana Sya'ban? Kenapa dia belum muncul juga?" Padahal Sya'ban radhiyallahu an adalah merupakan sahabat yang paling awal datang ke masjid ketika melaksanakan subuh. Lalu para sahabat pun menjawab, "Tidak tahu ya baginda Rasulullah." Lalu baginda Rasulullah pun menunggu dan mengundurkan pelaksanaan salat subuh itu. Tetapi karena waktu salat subuh sudah mulai habis, lalu baginda Nabi pun bertekad, "Wahai para sahabat, mari kita laksanakan salat subuh berjamaah." Setelah selesai salat subuh berjamaah, karena baginda Nabi bertanya-tanya kepada Sya'ban, kenapa Sya'ban pada hari ini tidak datang melaksanakan salat subuh? Lalu baginda Nabi pun bertanya di antara sahabat, "Wahai para sahabat-sahabat, tahukah kalian di mana rumahnya Sya'ban radhiyallahu an?" Lalu di antara sahabat ada yang menjawab dengan mengangkat tangan, "Wahai baginda Nabi, saya tahu di mana rumah Sya'ban radhiyallahu an." Lalu baginda Nabi mengatakan, "Kalau begitu, mari kita datang ke rumahnya." Lalu baginda Nabi pun kepada sahabat yang tahu di mana rumahnya melakukan perjalanan menuju rumah Sya'ban radhiyallahu an. Setelah 1 jam perjalanan menuju rumah Sya'ban radhiyallahu an, tetapi karena baginda Nabi sudah merasa lama melakukan perjalanan menuju rumah Sya'ban, lalu Nabi pun berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, sebenarnya engkau tahukah di mana rumah Sya'ban?" Lalu sahabat itu menjawab kepada baginda Nabi, "Tahu ya Rasulullah, karena rumah kami sangat dekat dengan rumah Sya'ban radhiyallahu an." Lalu baginda Nabi pun mengatakan, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan ini." Setelah melanjutkan perjalanan ini, 2 jam berlalu, bahkan sudah mau sampai 3 jam perjalanan, tak kunjung juga sampai. Lalu baginda Nabi bertanya kembali kepada sahabat, "Wahai sahabat, saya ingin bertanya kembali. Ini sudah hampir 3 jam perjalanan menuju rumah Sya'ban, tetapi kenapa kita tak kunjung juga sampai?" Lalu sahabat itu menjawab, "Wahai baginda Nabi, sebentar lagi kita akan sampai. Saya melihat sudah terlihat rumah Sya'ban radhiyallahu an. Mungkin hampir 30 meter kita akan sampai." Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, setelah baginda Nabi dan sahabat sampai ke rumah Sya'ban, lalu baginda Nabi pun mengetuk pintu rumah Sya'ban. Apa kata baginda Nabi? "Assalamualaikum ya Sya'ban." Lalu baginda Nabi pun tidak mendengar jawaban dari salamnya. Lalu baginda Nabi mengulang kembali ucapan salam, "Assalamualaikum ya Sya'ban." Lalu terdengarlah suara seorang wanita menjawab ucapan salam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam." Lalu wanita itu pun membuka pintu. Lalu wanita itu berkata, "Wahai baginda Nabi, apa gerangan datang ke rumah ini?" Apa kata baginda Nabi? "Wahai wanita, tahukah engkau di mana Sya'ban?" "Oh," apa kata wanita itu? "Saya ini adalah istri Sya'ban, wahai baginda Nabi." Lalu baginda Nabi bertanya lagi, "Kenapa Sya'ban tidak ikut sholat subuh berjamaah tadi?" Apa kata istrinya? Dengan berlinang air mata, bercucuran air mata seorang wanita, ia gemetar bibirnya menjawab pertanyaan baginda Nabi. Apa kata wanita itu? "Wahai baginda Nabi, suamiku yang tercinta, yang begitu taat kepada Allah dan Rasul, ia telah meninggal dunia kemarin, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baginda Nabi pun terkejut karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada penyakit yang diketahui oleh baginda Nabi. Penyakit apa yang diderita oleh Sya'ban? Karena setiap 5 waktu sehari semalam ia selalu melaksanakan solat berjamaah di Masjid Nabawi. Tetapi ketika itu Sya'ban radhiyallahu an ketika melaksanakan subuh, ia tidak terlihat pada waktu itu. Lalu istri Sya'ban radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, sampai saat ini hatiku masih bertanya-tanya ya Rasulullah. Karena ketika menjelang syakaratul maut suamiku Sya'ban radhiyallahu an, ia mengatakan, kenapa tidak terlalu jauh?
Kenapa hanya sedikit? Kenapa tidak yang baru? Inilah yang diucapkannya wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hari ini saya masih bertanya-tanya, apa gerangan, apa yang terjadi kepada suamiku? Dia tidak mengucapkan bagaimana nantinya istriku, bagaimana nantinya anak-anakku ketika menapaki perjalanan kehidupan di dunia ini. Tapi yang dimunculkan kalimat adalah, kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa hanya sedikit? Kenapa tidak yang baru? Lalu malaikat Jibril pun turun dan mendekati baginda Nabi. Malaikat Jibril membisikkan kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi pun menjawab, wahai istri Sya'ban radhiyallahu an, kenapa suamimu mengatakan kenapa tidak terlalu jauh? Rupanya wahai istri Sya'ban, ketika menjelang syakaratul maut suamimu, ya Allah telah membukakan hijab di mata Sya'ban radhiyallahu an. Allah telah menampakkan nilai langkah demi langkah ketika melakukan perjalanan dari rumah ke Masjid Nabawi. Allah menampakkan, memperlihatkan kepada Sya'ban balasannya. Bahkan Allah memperlihatkan di penglihatan Sya'ban bahwasanya Allah telah menyediakan surga kepada Sya'ban. Inilah yang pertama, kenapa tidak terlalu jauh? Karena Allah sudah memperlihatkan balasan langkah demi langkah yang ia tapaki dari rumah ini sampai ke Masjid Nabawi. Inilah yang pertama, wahai istri Sya'ban. Kemudian yang kedua, kenapa hanya sedikit? Karena kebiasaan Sya'ban suamimu ketika di tengah perjalanan ia berjumpa dengan seorang sahabat yang sedang kelaparan. Lalu sahabat itu pun bertanya kepada Sya'ban, wahai Sya'ban, apakah engkau membawa sebuah makanan? Aku sedang kelaparan, aku tidak mampu melakukan perjalanan sholat subuh ke masjid. Lalu Sya'ban pun membagi rotinya, karena kebiasaan Sya'ban ini membawa sepotong roti ketika melakukan perjalanan melaksanakan sholat subuh ke Masjid Nabawi. Lalu ketika menjelang sakaratul mautnya, Allah pun memperlihatkan balasan sepotong roti yang diberikan oleh Sya'ban. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Karena Sya'ban radhiyallahu an kebiasaannya adalah memakai jaket 2 lapis. Karena di tengah perjalanan, di tengah malam, ia sudah melakukan perjalanan menuju Masjid Nabawi. Karena begitu jauh jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi. Lalu di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang sangat kedinginan. Lalu dia tidak mampu melakukan perjalanan melaksanakan sholat subuh ke Masjid Nabawi. Lalu sahabat itu pun meminta kepada Sya'ban agar memberikan jaketnya. Lalu jaket Sya'ban pun ia berikan yang kumuh. Lalu ketika menjelang syakaratul mautnya, Allah memperlihatkan balasan jaket yang kumuh itu di hadapannya. Padahal pada waktu itu ada jaket yang lebih baru, jaket lapisan yang kedua. Sehingga Sya'ban radhiyallahu anhu menyesal, kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa yang kumuh yang saya berikan? Padahal ketika menjelang syakaratul mautnya, Allah memperlihatkan balasan jaket yang kumuh yang ia berikan kepada sahabat itu. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, sebuah kisah yang sangat menginspirasi di dalam kehidupan kita ini. Mari kita jadikan sebagai motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebiasaan apa yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini, nanti ketika menjelang syakaratul maut, Allah akan membukakan hijab dalam pandangan kita. Allah akan memperlihatkan balasan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini. Sehingga apapun kebiasaan kita, nanti menjelang syakaratul maut kita, Allah akan memperlihatkan balasan. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita, memperbanyak sedekah kita, lalu semakin ramah dan semakin sering kita mengucapkan lisan kata-kata yang lemah lembut kepada orang lain, yang membuat orang lain itu merasa nyaman ketika dekat dengan kita. Oleh sebab itu, mari tingkatkan amal ibadah kita dan memperdekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.